أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudaw wa rahmatan lidzawil iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, tuan-tuan guru, para asatidz, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel kami, yaitu IQI Iqra Al-Alamiyah, metode mudah belajar membaca Al-Qur'an. Pada video kita kali ini kita akan membahas tutorial pelajaran pertama dalam metode IQI, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Baca satu-satu. Iya, satu-satu. Ini mirip apa tadi? Ta-nya mirip apa? Is huruf zo. Nah, betul. Huruf to. Huruf ko. Huruf A. Mana? Ayo. Mana huruf A? Ya, betul. Tadi ini Mana? Fa itu, huruf Fa. dulu ya. Ustadz Aca aja. Huruf Zo. Zo. Ya. Zo mana? Bukan. Nah. Ra 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 ra. Poro. Za 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 za. Za. Sha sa 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 sa. Sha 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 sha. So 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 so. So apa nih? Soto. Donat. Do 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 do. Tomat. To 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 to. Zombie. Zo 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 zo. Ah. Wow 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 wow. Wowo. Oh. Bukan wowo. Oh. Kun lam lun mim non non Tuh, kalau nggak hati-hati, mom kok jadi mum? Pakai un. Kan semuanya pakai un. Mun. Bukan mum ya, tapi mun. Mun. Ya, mun. mon. Demikianlah metode IQI ketika kita mengajar anak-anak yang baru belajar. Adapun sepanjang penjelasan kita pada video kali ini itu merupakan uraian ringkasan dari tiap-tiap halaman pelajaran pertama. Pembahasannya kita mulai dari mengenal huruf alif dan ba. Huruf alif itu seumpama lilin. Adapun huruf ba digambarkan seperti sebuah piring yang di bawahnya ada satu butir telur. Adapun kolom di bawahnya itu merupakan penjelasan mengenai makharijul huruf. Untuk teman-teman ataupun sahabat Quran yang belum tahu apa itu makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah saat diucapkan. Adapun di bawahnya ada tahsin. Tahsin merupakan kegiatan memperbaiki atau menyempurnakan bacaan Al-Quran agar sesuai dengan aturan tajwid dan makhraj yang benar. Di bawahnya lagi ada sifatul huruf.
Sifatul huruf adalah karakteristik atau kualitas yang melekat pada setiap huruf hijaiyah ketika dilafazkan, yang membedakannya dari huruf-huruf yang lain dalam pengucapan, seperti tertahan, berdesir, tebal, tipis, ya, dengung dan sebagainya. Kemudian di halaman khusus tulisan itu ada imla. Imla merupakan ilmu atau metode pengajaran tentang tata cara dan kaedah penulisan bahasa Arab yang benar, yang bertujuan agar seseorang itu dapat menulis huruf, kata, dan kalimat bahasa Arab yang baik dan benar. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Makhorijul huruf alif ada pada tenggorokan paling bawah, sedangkan huruf ba itu ada pada di kedua bibir. Untuk tahsinnya seperti ini: a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Adapun huruf ba, babi bu babe bu bam bani babe na minal mubani mabi bam bani ba. Sifat huruf alif ada 5. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Pelajaran imla. Kemudian ta. Huruf ta, tempat keluarnya adalah ujung lidah bertemu atau menempel dengan gusi bagian atas. Ta. Tasinnya seperti ini: tati tubat tu ta tanitat na minal mutni mati ta tanita. Sifat huruf ba ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima qalqalah, dan yang keenam idlaq. Sementara huruf ta, sifatnya yang pertama adalah hamas, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima ismat. Kemudian imla, dan dilanjutkan huruf tha. Huruf tha seperti sebuah piring yang di atasnya ada 3 butir telur. Adapun makhorijul hurufnya terletak pada ujung lidah sedikit keluar. Ya, lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Tha. Tahsinnya seperti ini: tha fi subath thu tha thanithaf na minal musni ma fi tha thanitha. Sifat huruf tha itu ada 5 ya. Yang pertama hamas, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Kemudian imla dan pelajaran berikutnya huruf jim. Jim seperti seekor bebek dengan anak bebek di punggungnya. Huruf jim, tempat keluar hurufnya adalah di bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Ja. Ja. Huruf jim, fasohanya tasinya seperti ini: jaji jubaje ju jani jaje na minal mujni maji jani ja. Sifat huruf jim ada 7. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima qalqalah, yang keenam ta'tish, dan yang ketujuh ismat. Kemudian imla dan dilanjutkan dengan huruf ha. Huruf ha seperti seekor bebek yang sendirian menghadap ke arah kiri. Huruf ha, posisi hurufnya ada di tengah tenggorokan atau katup pangkal tenggorokan dengan suara pernafasan yang bersih dan nyaring. Untuk tahsinnya begini: ha hi hu bah hu han hanihah na minal muhni mahihan haniha. Sifat huruf ha ada 5. Yang pertama hamas, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima ismat. Kemudian imla dan dilanjutkan dengan huruf kha. Huruf kha seperti bebek jantan yang menggunakan mahkota. Huruf kha, posisi hurufnya berada di bagian tenggorokan paling atas, yaitu daerah pangkal lidah dan langit-langit mulut yang berdaging. Kha, kha, seperti bunyi orang ngorok atau orang tidur ya.
dengan berdesir, dengan suara yang keras begitu. Kha khi khu bakh khu khan khani khakh na minal mukhni makhi khan khani kha. Huruf kha itu sifatul hurufnya ada 5. Yang pertama hamas, yang kedua rakhwah, yang ketiga isti'la, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Kemudian imla. Dan pelajaran dilanjutkan dengan mengenal huruf dal. Huruf dal seperti sebuah bumerang. Adapun makharijul hurufnya berada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Da. Untuk tahsinnya seperti ini. Da di du bade du da dani dade naminal mudani madida dani da. Sifat huruf dal itu ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima qalqalah, dan yang keenam ismat. Kemudian imla, dan pelajaran dilanjutkan lagi dengan huruf dzal. Huruf dzal seperti sebuah bumerang yang di atasnya ada bola. Huruf dzal makharijul hurufnya berada pada ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas dengan ujung lidah sedikit dikeluarkan. Dza tanpa desir, ya, karena dia tidak memiliki suatu sifat yang dimiliki oleh sifat huruf ro, ya, yaitu takrir, bergetar, ya. Dia tidak memiliki sifat takrir. Nah, huruf dzal fasohanya seperti ini. Dzadzi dzubad dzu dzani dzad naminal muzni madzi dzani dza. Sifat huruf dza itu ada 5. Yang pertama jahar, yang kedua rakhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Kemudian imla dan dilanjutkan dengan huruf ro. Huruf ro seperti sebuah cabai, dan adapun makharijul hurufnya berada pada ujung lidah berikut gigi seri yang sejajar hampir mendekati makhraj atau tempat keluarnya huruf nun. Untuk tahsinnya seperti ini. Rari rubar rurarrani rar naminal murni mari rarrani ra. Huruf ro memiliki sifat sebanyak 7, yaitu yang pertama jahar, yang kedua wasitoh. Wasitoh adalah pertengahan antara syiddah dan rakhwah. Kemudian sifat berikutnya istifal, yang keempat infitah, yang kelima inhiraf, yang keenam takrir, dan yang ketujuh idlaq. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf zai. Huruf zai seperti sebuah cabai yang di atasnya ada sehelai daun. Adapun makharijul huruf zai itu berada pada ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi-gigi seri bagian bawah. Tahsinnya seperti ini. Zazi zubaz zuza zanizaz naminal muzni maziza zaniza. Sifat huruf zai itu ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua rakhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima safir, yang keenam ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf sin. Huruf sin seperti sebuah sabit, ya, pisau sabit. Adapun makharijul huruf sin berada di ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi-gigi seri bagian bawah. Sa. Untuk tahsinnya seperti ini. Sa si subas susa sanisas naminal musni masih sanisa. Sifat huruf sin itu ada 6. Yang pertama hamas, yang kedua rakhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima safir, dan yang keenam ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf shin. Huruf shin seperti pisau sabit atau celurit, yang di atasnya ada 3 buah tomat. Adapun makharijul huruf shin itu terletak pada bagian tengah lidah
dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Sya memiliki sifat tafashi, yaitu menyebarnya nafas. Untuk tahsinnya seperti ini: syashi syubash shu shani shash naminal mushni mashi shani sha. Sifat huruf shin itu ada 6. Yang pertama hamas, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima tafashi, yang keenam ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf shad. Huruf shad seperti sebuah balon yang talinya menjuntai. Kemudian huruf shad, makharijul hurufnya berada pada ujung lidah bersama lapisan bagian gigi-gigi seri bagian bawah, dengan dibaca seperti huruf sin namun lebih tebal. So. Untuk tahsinnya seperti ini: so si su bas su so ni sos naminal musni masi so ni so. Sifat huruf shad itu ada 6. Yang pertama hamas, yang kedua rokhwah, yang ketiga isti'la, yang keempat itbaq, yang kelima safir, dan yang keenam isma. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf dod. Huruf dod seperti sebuah balon yang di atasnya ada kupu-kupu. Adapun makharijul hurufnya berada pada tepi lidah serta sekitar gigi geraham atas, dengan sisi lidah menempel pada gigi geraham tersebut. Lidah tidak dikeluarkan, ya. Boleh di posisi kanan ataupun di posisi kiri sama saja. Tahsinnya seperti ini: dhadidubad dhudadhanidad naminal mudni madidadhanidah. Sifat huruf dha itu ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua rokhwah, yang ketiga isti'la, yang keempat itbaq, yang kelima istitalah, dan yang keenam ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf to. Huruf to seperti kampak yang terbalik. Adapun makharijul hurufnya berada pada ujung lidah bersama pangkal-pangkal gigi seri, seperti menyebut huruf ta namun lebih kuat dan tidak disertai nafas, sementara huruf ta disertai nafas. Ta, sementara huruf to tidak. To. Untuk tahsinnya seperti ini: to ti tu ba to tu ta ta ni ta ta naminal muta'ni mati ta ta ni ta. Huruf to itu sifatnya ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga isti'la, yang keempat itbaq, yang kelima qalqalah, dan yang keenam ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf dha. Huruf dha digambarkan seperti sebuah kampak yang di atasnya ada bongkahan kayu yang sudah dipotong. Huruf dha itu berada pada ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas, dengan ujung lidah sedikit dikeluarkan dan terbaca tebal. Jadi sebagai catatan, ada 3 huruf yang ujung lidah itu bertemu dengan gigi seri bagian atas, yaitu huruf sa, la, dan wo. Ya, huruf wo tahsinnya seperti ini: dhi dhu bar dhu dha dhani dhav naminal mudni madhi dha. Sifatul huruf dha itu ada 5. Yang pertama jahar, yang kedua rokhwah, yang ketiga isti'la, yang keempat itbaq, dan yang kelima ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf ain. Huruf ain seperti gambaran sayap kupu-kupu. Adapun makharijul huruf ain berada pada bagian tengah tenggorokan, katup pangkal tenggorokan, seperti mengucapkan huruf a yang disertai tekanan.
begitu ya. Untuk tahsinnya seperti ini, ai au ba au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Sifatul huruf ain itu ada 5. Yang pertama jahar, yang kedua wasitoh, dan yang ketiga istifal, kemudian infitah dan ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf ghain. Huruf ghain itu digambarkan seperti ujung sayapnya kupu-kupu, yang kupu-kupu tersebut memiliki antena bulat di atasnya. Dan makharijul hurufnya berada pada pangkal lidah dan langit-langit mulut yang berdaging, seperti suara G namun lebih rendah. Gha. Untuk tahsinnya seperti ini. Ghaghiru bagh ghughan ghanigha naminal mughni maghiran ghanigha. Perlu diingat, ghain tidak memiliki sifat qalqalah. Jangan sampai terpantulkan ketika kita membacanya dalam kondisi sukun. Sifatul huruf ghain itu ada 5. Yang pertama jahar, yang kedua rakhwah, yang ketiga isti'la, yang keempat infitah, dan yang kelima ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf fa. Huruf fa seperti seekor lumba-lumba sedang bermain satu buah bola. Huruf fa, makharijul hurufnya ada pada bagian dalam bibir bawah bersama ujung gigi seri bagian atas dengan disertai suara nafas. Fa. Tahsinnya seperti ini. Fa fi fu baf fu fa fa ni faf na minal mufni ma fi fa fa ni fa. Sifatul huruf fa itu ada 5. Yang pertama hamas, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima izlaq. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf qaf. Huruf qaf seperti seekor anjing laut sedang bermain 2 buah bola di atas kepalanya. Huruf qaf, tempat keluar hurufnya ada pada bagian lidah paling dalam dan langit-langit mulut, tidak disertai nafas. Qa. Untuk tahsinnya seperti ini. Qaqiqu baqa uqa qaniqa na minal muqani maqiqan qaniqa. Sifatul huruf qaf itu ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga isti'la, yang keempat infitah, yang kelima qalqalah, dan yang keenam ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf kaf. Huruf kaf seperti satu buah cangkul yang di atasnya ada seekor lalat sedang terbang. Huruf kaf, makharijul hurufnya berada pada bagian lidah paling dalam, langit-langit mulut. Pengucapannya seperti huruf K dengan keluarnya nafas. K. Tahsinnya seperti ini. Kaki kubak kukang kanikak naminal mukni makikan kanika. Sifat huruf kaf itu ada 5. Yang pertama hamas, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf lam. Huruf lam digambarkan seperti kail mata pancing. Kemudian makharijul hurufnya berada pada 2 tepi lidah menempel pada gusi bagian atas, ya. La. Huruf L seperti mengucapkan huruf L, lidah tidak boleh dikeluarkan. Untuk tahsinnya seperti ini. Lali lubal lulalanilal naminal mulni malilalanila. Sifatul huruf lam itu ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua wasitoh, ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima inhiraf, dan yang keenam itu izlaq.
Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf mim. Huruf mim seperti sebuah tongkat. Adapun makharijul hurufnya terletak pada merapatkan kedua bibir disertai dengung dari rongga hidung. Dan tahsinnya seperti ini. Ma mi mu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Sifat huruf mim itu ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua wasithah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima gunnah, dan yang keenam idlaq. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf nun. Huruf nun seperti bulan dan bintang. Bulan di bawah, bintang di atas. Huruf nun tempat keluar hurufnya berada pada ujung lidah dan gusi yang sejajar dengannya, disertai dengung dari rongga hidung. Nah. Huruf nun tahsinnya seperti ini. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Huruf nun sifatnya ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua wasithah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima gunnah, yang keenam idlaq. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf waw atau huruf wawu. Huruf waw seperti batu gilingan cabai atau bisa kita gambarkan seperti angka 9. Huruf waw makharijul hurufnya berada pada menggabungkan dua bibir ke depan dengan mengangkat lidah bagian paling dalam. Wa. Untuk tahsinnya seperti ini. Wawi wubau wuwawani waw naminal muni mawi wawani wa. Sifat huruf waw itu ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima layin, terakhir ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf H. Huruf H itu seperti seutas tali yang terlilit ya, atau terikat ya, seperti itu. Huruf H makharijul hurufnya berada pada pangkal tenggorokan seperti huruf H. Terasa ada aliran nafas dari hidung namun tidak berlebihan. Tahsinnya seperti ini. Ha hi hu bah hu han haniha naminal muhni mahi han haniha. Sifat huruf H itu ada 6. Yang pertama hamas, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima khofa, dan yang keenam ismat. Kemudian imla dan pelajaran dilanjutkan dengan huruf ya. Huruf ya seperti induk ayam yang memiliki 2 butir telur di bawah kakinya. Huruf ya digambarkan seperti itu. Huruf ya makharijul hurufnya berada pada bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Tahsinnya seperti ini. Ya yi yu bai yu yai yani yai naminal muini mayi yai yani ya. Sifat huruf ya ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima layin, yang keenam ismat. Kemudian pelajaran ditutup dengan imla huruf ya. Dan setelah latihan akhir selesai, ada ice break pencocokan untuk huruf alif sampai huruf ya. Tinggal anak-anak mengaji mencocokkan saja gambar dengan huruf hijaiyahnya. Demikianlah tutorial belajar dengan menggunakan metode Iqra al-Alamiyah, metode mudah belajar membaca Al-Quran. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada tuan-tuan kami mohon maaf.
mohon disertakan komentarnya untuk kami bisa memperbaiki diri lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله